Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mencoba untuk memaparkan nilai dan peran guru penggerak. Oke. Nah. Next, Bu Suci. Bu Suci, next nih. Di sini ada 5 nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Antaranya pertama murid, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reflektif, dan yang terakhir adalah mandiri. Diharapkan guru penggerak tadi bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran. Dan setelah memiliki nilai, guru penggerak juga memiliki peranan yang penting, diantaranya yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach dari guru yang lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Di sini kemudian ada hal-hal yang akan dilakukan untuk menguatkan nilai serta peran guru penggerak. Yang pertama memberikan teladan, yang kedua mengikuti pelatihan-pelatihan misalnya diklat, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menarik di kelas, kemudian yang keempat pembelajaran yang inovatif. Next, Bu Suti. Di sini saya dan rekan-rekan yang lain memilih nilai yang paling menonjol berdasarkan kegiatan yang sering kami lakukan. Untuk yang pertama dari Ibu Suci Rahayu, nilai guru penggeraknya adalah inovatif dan kolaboratif. Guru yang inovatif adalah guru yang mampu menghasilkan ide-ide baru dalam pembelajaran. Di sini Bu Suci membuat kartu kontrol, yaitu yang diberi nama tukar jasa, kartu karakter pelajar Pancasila. Next. Bu Suci juga membuat hal inovatif dan digital. Dia mampu memberikan semangat pada murid untuk belajar. Selain tadi, Ibu juga mempunyai nilai kolaboratif, menekan konsep TPSC, yakni antara guru, orang tua yang harus. Dan tidak lupa setiap hari Ibu Suci membuat laporan pembelajaran secara online melalui grup WA murid juga melaporkan perkembangan belajar anak-anak sekaligus berbagi ilmu parenting. Kemudian selanjutnya dari Ibu Warsini, nilai adalah mandiri. Guru yang mandiri adalah guru yang mampu memuncul motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan untuk diri sendiri ataupun lingkungan kita. Next. Kegiatan yang telah dilakukan Bu Warsini diantaranya pertama mengikuti di PMM, kemudian ikut dalam komunitas belajar. Next. Kemudian mengikuti diklat, dan yang terakhir mengikuti pelatihan atau komite pembelajar dari Kementerian Pendidikan, dan juga telah disertai dengan bukti yang telah diberikan. Kemudian ada hal yang pernah dilakukan Warsini terkait dengan guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi coach bagi guru yang lain. Sebagai contoh yaitu melakukan pengimbasan pada SD-SD yang lain atau di bawahnya. Next. Kemudian yang terakhir saya sendiri, nilai guru penggerak saya adalah berpihak pada murid,
Maksudnya adalah mengutamakan pemahaman akan kebutuhan minat di kelas. Next. Kegiatan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu ada beberapa contoh gambar ya. Kemudian, next. Kemudian ada peran yang penting itu menurut kreatif. Next. Oke. Yang pertama, berkolaborasi dengan wali murid untuk perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Next. Kemudian kelompok kami juga mempunyai satu nilai dan satu peran guru penggerak yang kami tonjolkan. Yang pertama yaitu nilai inovatif. Di sini seorang guru harus mempunyai ide-ide kreatif, memunculkan ide-ide kreatif sehingga anak di dalam kelas itu tidak merasa bosan. Kemudian untuk peran guru penggeraknya adalah mendorong kolaborasi. Ini seorang guru harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak guru, mungkin siswa. Ada rancangan kegiatan yang untuk mendukung nilai pengalaman dalam mewujudkan pendidikan yang berbasis profil pelajar Pancasila. Next. Demikian dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Pak Pri atas presentasi yang dilakukan. Mungkin kurang dari 20 menit ya Bapak Ibu. Nanti jadi waktu yang lebih ini bisa dipakai lebih lama untuk tanya jawab atau diskusi. Monggo untuk penanggap ini dari kelompok 2. Bapak Ibu dari kelompok 2 dipersilahkan untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Untuk materi yang disampaikan pada kelompok 3 itu sangat bagus. Walaupun sederhana tapi itu hampir menyangkut keseluruhan. Jadi di situ langsung dilihatkan kolaborasi antara ketiga Bu Suci, Bu Warsini sama Pak Supriyanto. Bahkan tadi ada yang diperlihatkan ke Pak Supri yang untuk slide paling depan tadi yang milik Bu Suci itu benar-benar sebagai guru penggerak, dalam artian sekolah lain mungkin bagi saya sendiri belum melakukan itu, yang ada kartu-kartu apa tadi itu loh Pak Pri, itu saya sangat tertarik gitu loh ya. Bu Suci itu kalau buat saya itu inovasi banget, dalam artian mungkin sekolah-sekolah lain perlu untuk meniru seperti itu dengan mata pelajaran yang sesuai mungkin. Jadi untuk kelompok 2, tanggapan di kelompok 3 itu sangat bagus Pak, sudah mencakup keseluruhannya gitu. Jadi langsung kerjasamanya terlihat, tidak sendiri-sendiri gitu. Nanti kan mungkin ada yang sendiri-sendiri kemudian di belakangnya digabungkan mungkin. Nah, cuman pada kelompok 3 ini sangat menonjol inovasinya yang tadi. Saya sangat setuju yang di Bu Suci itu tadi ada inovasi baru gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Muji atas tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu dari kelompok 2 barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin langsung ke kelompok penanya nggih. Untuk kelompok penanya dari kelompok 1, monggo dipersilakan Pak Cahyo and friends. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah Pak Supri
Pri tadi mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 3, yang menjadi perhatian saya itu di kolaborasi antara wali murid dengan guru, kemudian guru dengan murid. Mohon untuk bisa menjelaskan lagi hal apa yang dikolaborasikan antara wali murid dan guru, dan juga guru dengan murid yang terjadi saat yang dipresentasikan tadi. Mohon bisa dijelaskan. Yang kolaborasi, yang Pak siapa tadi? Itu Bu. Jadi pertanyaannya, contohnya Bu. Ini aja Pak. Kali beda-beda. Di slide Lagi. 3 terakhir. Oke ya. Punyanya Pak Pri, Bu Suci. Pak Pri ya. Ini atau yang mana? Yang kolaboratif punyanya Pak Pri tadi. Lagi ke bawah lagi. Ada Ke bawah lagi. 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 Nah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu itu kegiatannya apa, mungkin dalam bentuk yang bagaimana. Halo Bu Baik, Cici. terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin pertama ini akan dijawab oleh Ibu Warsini selaku responder dari kelompok kami. Monggo Ibu Warsini, mungkin untuk ini nanti akan ditambahkan oleh Pak Pri selaku beliau yang memiliki kegiatan kolaboratif ini. Monggo Ibu Warsini. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Suci. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Cahyo terkait dengan kolaborasi dengan wali murid ya. Nah, menurut saya dari pertanyaannya contoh itu kalau saya ini pengalaman saya, kalau nanti bisa ditambahkan oleh Pak Pri sendiri tidak. Kalau pengalaman saya, kalau ada sesuatu yang kayaknya masih ganjal di dalam pembelajaran siswa, semisal kayak kemarin saya mengundang beberapa wali murid guna untuk menyatukan sepaham dan sependapat dari pembelajaran yang saya akan berikan. Itu saya mengundang beberapa wali murid di kelas 2 terkait tentang perkembangan peserta didik. Di sini memang saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana saya mengelompokkan beberapa anak agar wali murid juga memahami hal tersebut. Jadi saya untuk meminta pendapat mereka, saya panggil mereka di kelas, kemudian saya meminta dari Bapak Ibu wali murid untuk bisa bekerja sama dalam perkembangan anak terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Itu misal kalau ada anak yang belum bisa membaca atau masih kurang ini ya untuk pendidikannya dalam membaca, menulis, berhitung, kalau kelas 2 itu tetap ada dalam awal masuk pembelajaran. Jadi untuk supaya nanti orang tua tidak berpikiran akan saya kenapa dibedakan banyak bagaimana. Nah, sebelum saya melakukan kegiatan itu saya undang mereka. Jadi biar kalau anak yang aku intinya tidak ada kalau datang ke sini kenapa anak saya dipulangkan terlambat. Jadi untuk mengantisipasi itu saya undang mereka, saya lakukan anak-anak itu di luar pelajaran seperti itu. Mungkin Kak Supri bisa menambahkan terkait dengan kolaborasi. Iya. Terima kasih Bu Ardini. Dan saya menjawab begini Pak, menurut saya ini pengalaman saya yang pernah saya lakukan, yaitu sama dengan Bu Ardini tadi. Pengalaman diantaranya yaitu saya pernah memanggil beberapa wali murid terkait dengan anaknya.
yang pernah saya lakukan tuh anaknya yang pertama, kenapa anak tersebut sering tidak masuk. Kemudian kan yang kedua, tingkat kenakalannya itu sering kali temannya di kelas. Nah, kemudian itu beberapa contoh. Kemudian yang contoh yang ada di sini, yang di slide ini, itu adalah kolaborasi dengan wali murid terkait dengan kelas 6 Pak Cahyo. Menyatukan persepsi karena tentang ujian sekolah Pak Cahyo. Menyatukan persepsi, menyatukan kemampuan anak seperti ini, kemudian solusinya dicari bersama-sama. Itu Pak Cahyo. Jadi di sini slide yang ada di sini itu kolaborasi antara wali murid kelas 6 Pak Cahyo. Dan kebetulan saya adalah guru kelas 6. Itu Pak Cahyo. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih Bapak jawabannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Warsini dan Pak Supriyanto terkait pertanyaan dari kelompok 1 Pak Cahyo tadi mengenai kolaborasi antara wali murid dengan guru. Itu kebetulan ini saya mau menambahkan sedikit. Jadi kita sebagai guru itu wajib, menurut saya nih, wajib menerapkan konsep tadi Pak, teacher, parent, student, connected. Jadi antara guru, orang tua, siswa itu harus saling berhubungan. Kebetulan yang tadi dilaksanakan oleh Pak Pri itu berkolaborasi dengan wali murid mengenai perkembangan siswa. Kalau tadi yang dilakukan Pak Pri sudah seperti tindak lanjut ya. Jadi guru mengamati setiap hari, kok ada muridnya yang tidak berangkat, kok ada muridnya yang di kelas mungkin notabene agak lebih berperilaku lebih daripada yang lain. Nah, itu bisa melakukan kolaborasi dengan wali murid terkait siswa tersebut. Nah, sebelum hal itu terjadi, alangkah lebih baiknya juga kita sebagai Bapak Ibu guru itu harus berkomunikasi dengan wali murid juga setiap harinya, setiap minggunya, pokoknya setiap saat lah, karena setiap hari kita menghadapi siswa itu. Jadi siswanya di sekolah bagaimana, sikap mereka bagaimana, perkembangan belajar mereka bagaimana, itu orang tua sebenarnya harus sudah tahu gitu. Jadi hari ini anaknya di sekolah belajar apa, itu orang tua harus tahu. Itulah kenapa gunanya kolaborasi antara guru dan siswa, antara kolaborasi antara guru dan orang tua, wali murid. Jadi yang saya lakukan juga ini menambahkan, jadi setiap hari tadi seperti yang sudah saya tunjukkan, saya jadi membuat laporan pembelajaran setiap hari. Jadi setelah anak-anak pulang tadi, saya menuliskan manual di WA. Jadi hari ini belajar ini, belajar ini. Kadang anak-anak yang melanggar karakter hari ini, yang tadi kartunya saya kasih tanda itu, saya beberapa itu kadang juga yang melanggar karakter hari ini. Beberapa ada yang kalau memang sudah berulang kali terus, itu kadang saya tuliskan nama tersebut dengan catatan nanti minta bimbingan ke orang tua bahwa ini loh, orang tuanya harus tahu bahwa di kelas perkembangan anaknya tuh seperti ini, kegiatan anaknya seperti ini. Nah, itu salah satu contoh kolaborasi menerapkan konsep tadi TPSC, teacher, parent, student, connected. Jadi saling berhubungan supaya menciptakan kedepannya diharapkan anak-anak ini nanti mampu mencapai keberhasilan pembelajaran seperti yang diinginkan oleh orang tua dan juga gitu. Terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaannya. Mungkin ada tambahan dari kelompok 1 yang lain atau mungkin masih ada waktu nggak Pak Pri ini? Saya nggak tadi kok lupa ya. Mulainya tadi jam berapa ya? Menit berapa ya? Mulainya tadi 12.23 Bu. 23 ya? Ya. Berarti harusnya 23 mati. Masih banyak ya? Masih ada waktu, mungkin bisa dipakai untuk tanya jawab yang lain atau prepon. Oke Bu, diberi kesempatan dari kelompok lain, mungkin ada yang memberikan pertanyaan, terutama yang dari kelompoknya Pak Cahyo tadi. Kalau tidak ada, mungkin bisa dari kelompok lain. Barangkali ada yang mau didiskusikan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kenapa kok kami memilih kegiatan itu? Kegiatan ini tuh seperti apa? Kalau mau lebih tahu lebih jelasnya, silahkan monggo bisa ditanyakan. Mumpung belum di-disclose
Oke, Pak Muhammad Mukhlif, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Suci. Saya ingin menanyakan, mungkin saya yang kurang cermat melihat slide-nya dari awal sampai akhir. Tapi dari yang nilai guru penggerak 5 hal itu reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri dan inovatif. Tadi saya belum lihat yang reflektif ya nampaknya. Atau saya yang kurang cermat ya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi untuk nilai reflektif ini memang belum dihadirkan dari kelompok kami. Kebetulan kemarin itu saya pikir salah satu. Jadi untuk nilai guru penggerak yang kita tonjolkan per masing-masing guru itu memilih 1 atau 2 gitu. Jadi kebetulan ini nilai reflektifnya belum ada yang mengakomodir begitu Pak. Kemarin sepertinya Bu Warsi ini nggak jadi ya Bu. Tapi nggak enak dua. Tapi saya akan coba menjawab ya, insya Allah dari Pak Mufi untuk nilai reflektif yang saya ini ya. Saya sering berkolaborasi sama kepala sekolah tentang pembelajaran, di mana setiap ada kesempatan saya meminta Bapak Kepala Sekolah dan beberapa rekan sejawat itu untuk melihat tentang pembelajaran yang saya lakukan, dimana setelah itu kami buat video untuk di-upload di PMM. Kemudian dari Bapak Kepala Sekolah saya minta untuk merefleksi kegiatan saya, dimana kekurangan atau kelebihan yang saya lakukan itu setiap kali kita menggunakan pembelajaran di kelas itu kita video Pak Muflis, dan setiap kali saya meminta Bapak Kepala Sekolah saya juga memvideonya. Jadi ada bukti-bukti dari setiap guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juga seperti itu. Terima kasih Pak Muflis. Bagaimana Pak Muflis? Pak Pri bisa menambahkan. Pak Muflis mungkin paham atau gimana tentang reflektif? Gimana Pak Muflis tanggapannya? Ya, cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Warsi ini. Ya mungkin kalau ada kan mungkin bisa menjadi tambahan slide-nya untuk ditambahkan biar lebih lengkap. Saya cuma mengira mungkin ada yang lupa, ada tapi sengaja lupa untuk ditambahkan gitu. Ya, Bu Suci nanti bisa menambahkan. Terima kasih atas sarannya Pak Muflis. Ada pertanyaan atau tanggapan lain Bapak Ibu sebelum kami tutup? Boleh tanya satu aja Bu Suci? Nggih, monggo Ibu Muci. Yang ingin saya tanyakan dari inovasi-inovasi panjenengan itu yang jenengan lakukan setiap saat, setiap hari itu di dalam proses pembelajaran pasti ada kendalanya, ya toh? Nah, saya kepingin kalau saya belajar seperti itu apa kendala yang muncul gitu, karena saya yakin anak-anak di tempat Anda itu tidak semua pandai, tentunya kan seperti itu kan Bu Suci. Nah, saya minta, saya kepingin dikasih masukan panjenengan kendalanya itu apa, terus pripun carane panjenengan itu mengatasi kendala tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Muji atas pertanyaannya. Jadi saya sebenarnya sebagai guru juga tidak inovatif banget. Saya hanya mencoba sebisa saya
kebetulan kemarin waktu awal saya masuk di kelas ini, di kelas saya itu membuat saya kok dari kenyataan yang ada, masalah-masalah yang muncul itu kok membuat saya pengen ini gimana ya, kalau misal selama ini guru itu kan lebih fokus ke nilai pengetahuannya anak gitu. Kadang nilai karakternya tuh kadang guru itu kadang jarang sekali punya alat untuk menilai atau mengontrol sikap atau perilaku atau nilai sikap dari anak-anak itu. Gimana caranya saya punya pegangan ini supaya anak-anak itu tahu kalau sikap mereka setiap hari itu juga dinilai gitu. Jadi kadang anak kalau hanya cukup diperingatkan gitu, nanti di rapot nilai sikapnya ada loh. Tapi kalau kadang anak nggak ada buktinya itu kadang juga sering menyepelekan. Nah itu yang pertama saya lakukan itu saya akhirnya membuat kartu inovasi tukar jasa itu. Jadi kartu karakter pelajar Pancasila. Saya berikan ke anak-anak, setiap anak punya satu kartu. Jadi sesuai di situ kartu-kartu itu sebanyak anak. Jadi karena ada 30, saya buat 30 kartu. Setiap kartu ada nama anaknya yang berbeda-beda. Jadi setiap hari itu kita sebagai guru mengontrol anak-anak ini. Jadi mereka yang melakukan pelanggaran karakter dari 6 dimensi itu ya. Nanti misalkan pada saat berdoa kadang karo dolanan sambil bermain. Berdoa kadang karo ngobrol sama temannya. Oh berarti kalian sudah melanggar dimensi pertama. Kalian berarti nggak beriman, bertakwa kepada Tuhan. Berdoa saja harusnya menghadap Tuhan, kalian masih rame. Nah seperti itu. Nanti jadi kolom dimensi saatnya itu saya kasih tanda, saya kasih emot sedih gitu, melambangkan kalau ini kalian sudah mengecewakan guru dan bapak ibu di rumah gitu. Jadi seperti itu. Nah kendala yang saya alami apa ya, meskipun sudah diberi ini setiap hari itu ya masih aja ada itu anak yang melakukan pelanggaran karakter sama Bu. Cuman hanya saja ada anak lain yang mengontrol, kamu jangan gitu, catat kartu karaktermu. Jadi anak-anak kalau kartu karakternya kadang anak melanggar karakter itu tanpa saya minta temennya maju ngambil kartu karakter temannya. Jadi kayak mereka happy gitu temannya punya kesalahan itu. Jadi plus minusnya, jadi minusnya mungkin ya kita emang agak itu Bu, agak capek mungkin ya. Setiap hari kita tidak hanya ngurusin nilai pengetahuan, tapi malah saya justru fokus di sini. Jadi saya lebih menekankan anak-anak untuk fokus di sini. Karena apa? Menurut saya cikal bakal mereka sukses tidaknya jadi manusia itu yang sesuai dengan kodrat Ki Hajar Dewantara itu menurut saya itu dari ini tadi sikapnya, dari nilai-nilai sikapnya tadi, perilakunya tadi yang mengantarkan mereka untuk jadi anak yang nantinya bisa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi di situ plusnya saya senangnya ya mereka setiap hari ada acuan, kalau saya gini nanti kartu saya penuh gitu. Karena kadang saya melihat anak-anak yang mereka sering melakukan pelanggaran karakter itu juga mereka lihat jadi kartunya itu penuh coretan gitu. Sedangkan anak-anak yang mereka fine aja di kelas tuh kartunya hampir kosong, tidak ada coretan. Itu menandakan bahwa dia kan bagus, track recordnya di kelas tuh bagus gitu. Jadi mereka juga membandingkan dengan temennya. Plus minusnya sih tadi sih Bu, jadi minusnya itu kita setiap hari mungkin harus mau ini ya untuk konsekuen, harus mau istiqomah melakukan itu setiap hari juga nggak mudah, ada juga capek. Tapi saya meminta anak-anak yang lain, misal di sini yang berperan sebagai ketua kelas atau keamanan di kelas atau wakil, kalau ada anak atau teman-teman melakukan pelanggaran karakter pada saat istirahat mungkin saya tidak di kelas, silakan laporkan. Laporannya banyak Bu, nanti ditulis, tapi mereka nggak mau langsung ditulis. Tapi nanti saya cross check benar tidak. Kalau anaknya mengaku mengkonfirmasi iya, baru saya tulis. Kalau mereka masih punya misalkan saya nggak sengaja Bu gitu ya, nanti tetap saya bisa dealkan gitu loh. Jadi tidak serta-merta saya menerima laporan dari semua anak begitu. Itu untuk yang tukar jasa. Kalau yang tadi gamifikasi pembelajaran itu melalui HP itu memang permasalahannya ya tadi saya tawarkan siapa anak yang misal tidak bisa membawa HP, ada berapa anak. Kalau misal dari 30 anak ada 5 atau sampai 7 anak lah, nggak sampai 10 yang tidak bisa membawa HP karena HP-nya gantian sama orang tuanya. Ya, itu akhirnya anak yang tidak bawa HP tadi solusinya ini saya suruh nulis pertanyaannya itu di
di buku biasa. Jadi anak-anak yang lain dia langsung menjawab, dia tak suruh nulis jawaban ABC-nya di buku. Nanti setiap akhir pembelajaran saya koreksi begitu. Jadi untuk nilai apa saya tahu benarnya berapa itu. Jadi ini kalau mereka tidak membawa mobile phone tadi untuk yang digamifikasi tadi ya. Kemudian apa lagi ya? Bank soal itu yang saya lakukan itu untuk bank soal itu setiap hari. Nah ini untuk bank soal itu kebetulan ya ini memang juga tadi harus mau ribet karena setiap hari ini amplop ini amplop dari anak-anak yang berbeda. Jadi setiap hari dulu saya setiap hari Bu, tapi agak kadang banyak sekali tugas, mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Kadang ada momen yang seperti itu juga. Itu minusnya di sana. Karena setiap hari saya harus menyediakan satu anak ini satu pertanyaan berbeda. Pertanyaannya nggak kompleks, nggak banyak gitu, mungkin hanya sedikit saja tentang misalkan hari besok bang soalnya tentang PKN ya gitu misalnya. Ya ini nanti tak kasih deskripsi ini pengamalan sila keberapa, nanti mereka menjawab di akhirnya di belakangnya, jadi itu kayak sobekan kertas gitu. Nah setiap hari setiap pulang sekolah tugas saya ini bukain nyentangin, oh berarti hari ini dia benar gitu. Jadi seperti itu Bu, jadi kan kadang ini agak repotnya di sana. Nah jadi halangannya apa ya, satu tadi keistiqomahan Bapak Ibu guru ini yang diuji ya, itu yang pertama. Itu yang kedua ya mungkin kita harus banyak kolaborasi dengan orang tua Bapak Ibu. Jadi kalau misal kartu karakternya itu orang tua juga harus tahu, jadi mereka orang tua tahu. Jadi pada saat penerimaan rapot itu saya kupas itu, jadi kartu karakter anak-anak pada saat penerimaan rapot saya pasti mengadakan parenting sama, jadi orang tua murid itu saya kumpulkan semua. Kalau nggak kumpul saya nggak mulai bagi rapot, karena sebelum bagi rapot saya parenting dulu sama mereka. Saya tunjukkan ini loh, anak-anak ini kartu karakternya di kelas seperti ini. Kebetulan 1 semester kemarin sudah saya tunjukkan, orang tua welcome dan juga mau intinya mau diajak kerjasama ya, intinya gitu. Alhamdulillah. Kurang lebihnya begitu Ibu Muci. Terima kasih Bu Suci. Saya rasa cukup nih untuk presentasi hari ini. Terima kasih Pak Pri atas presentasinya dan Bu Warsini yang sudah berperan sebagai responden hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi dari kelompok 2 dan kelompok 1 semuanya. Mangan kupat karo santen. Cakep. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Cakep. Terima kasih Bu Suci. Masih ada satu lagi Bu. Apa itu Bu? Jalan-jalan boleh. ke pantai Pasir Putih. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Suci untuk presentasi dan juga diskusinya. Untuk kesempatan kelompok kedua untuk melakukan presentasi. Siap. Oke. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 moderator Waalaikumsalam saya warahmatullahi sendiri. wabarakatuh. Terus untuk presenternya itu Ibu Rofi, dan presenter Ibu tadi sudah diawali ini waktu batas 30 menit. Jadi untuk dari hasil konferensi Bapak. Silakan Bu Sofira, bisa dimulai.
Baik Ibu, terima kasih. Izinkan share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami selaku dari kelompok 2 untuk mempresentasikan ruang kolaborasi dari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bu Lutfiah, yang kedua ada Bu Muji Astuti, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Sofira. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima reflektif. Selanjutnya, peran guru penggerak ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Yang pertama dari saya sendiri, saya mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang saya ambil berpihak pada murid dan mandiri. Yang pertama berpihak pada murid. Disinilah peran guru untuk membimbing dan mengarahkan sesuai potensinya, karena murid memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya, memiliki potensi dan bisa berkembang jika mendapat kesempatan. Hal ini menjadi pegangan bagi saya untuk selalu berpihak kepada murid. Ada 4 hal yang menjadi penopang terwujudnya pembelajar yang berpihak pada murid. Yang pertama ada pemahaman filosofi diajar dewantara, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat strategi pembelajaran. Untuk nilai berpihak pada murid, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yakni memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kebebasan, mengembangkan pendapat dan pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Berikut adalah foto-foto dokumentasinya. Selanjutnya, membimbing murid mengembangkan bakat minat siswa. Berikut foto-fotonya. Selanjutnya, bersama siswa peduli lingkungan hidup. Berikut bukti dokumentasinya. Dan selanjutnya, membimbing murid mengikuti lomba. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Strategi penguatan berpihak pada murid ini, yang pertama, menggali kemampuan murid untuk menemukan potensi yang dimiliki. Yang kedua, selalu memberikan motivasi bagi siswa untuk selalu berkembang sesuai potensi. Yang ketiga, mengajarkan siswa dalam bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan berani mengambil keputusan. Yang kedua, nilai yang saya ambil yakni mandiri. Termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri sehingga bermanfaat dalam menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Seperti yang pertama, aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian, diklat, workshop, webinar, komunitas belajar baik secara daring ataupun luring. Berikut bukti dokumentasinya. Selanjutnya, mengembangkan diri dalam melakukan aksi dan turun tangan memulai perubahan pembelajaran. Strategi penguatan mandiri, yang pertama melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal skill. Selanjutnya dari Bu Lutfi mengambil nilai yakni kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi dengan kepala sekolah. Kedua, kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Yang ketiga, kolaborasi dengan siswa. Dan yang keempat, membangun hubungan positif dengan orang tua siswa. Berikut kolaborasi dengan kepala sekolah. Yang pertama, diskusi perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan bersama kepala sekolah membagi jam pelajaran dan tugas tambahan lainnya. Dan yang ketiga, menjadwalkan pelaksanaan asesmen. Selanjutnya, kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Kegiatannya yakni berbagi praktek baik, berkolaborasi antar materi, dan berkolaborasi perencanaan pembelajaran.
Selanjutnya, kolaborasi bersama dengan siswa. Kegiatannya meliputi siswa sebagai model pembelajaran, bersama siswa menyelenggarakan kegiatan sekolah, dan yang ketiga, berkolaborasi bersama siswa menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya, membangun hubungan positif dengan orang tua siswa, yakni menyampaikan hasil belajar siswanya, berdiskusi kaitannya dengan permasalahan siswa, dan menjadi narasumber dalam belajar. Selanjutnya, nilai yang diambil oleh Bu Lutfi yakni reflektif, diantaranya refleksi materi pembelajaran, yang kedua refleksi manfaat dari apa yang sudah dipelajari, yang ketiga refleksi metode pembelajaran, dan yang keempat refleksi dengan jurnal pembelajaran. Berikut adalah bukti-buktinya, bukti dokumentasinya. Selanjutnya oleh Bunda Tuti, yakni nilai yang diambil inovatif, diantaranya satu, membuat media pembelajaran yang inovatif, yakni menggunakan IT. Yang kedua, mengajak siswa untuk praktek dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengajak siswa untuk belajar materi di luar ruangan. Tujuan dari inovatif itu yang pertama, proses KBM berjalan lancar, kondusif, dan kreatif, menumbuhkan semangat belajar peserta didik, tercapainya tujuan pembelajaran, serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, nilai praktek inovasi ini bukti dokumentasinya yang pertama pembelajaran di luar ruang kelas, yang kedua praktek dalam pembelajaran. Berikut adalah di fotonya. Selanjutnya pembelajaran dengan kartu bergambar mapel PPKN. Berikut adalah bukti fotonya. Selanjutnya praktikum kelistrikan mapel IPA. Berikut fotonya. Selanjutnya membuat media pembelajaran yang inovatif, diantaranya pembelajaran menggunakan IT dan praktek bermain peran IPA. Berikut bukti fotonya. Strategi penguatan inovatif yang pertama memahami karakter peserta didik, yang kedua memanfaatkan sistem pembelajaran digital, yang ketiga meningkatkan kemampuan intrapersonal, yang keempat membuat model pembelajaran yang menarik, yang kelima memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, yang keenam berorientasi pada high order thinking skill. Selanjutnya nilai yang kedua dari Bunda Tuti yakni reflektif. Di antaranya yang pertama catatan refleksi pembelajaran, yang kedua konsultasi dengan teman sekantor, dan yang ketiga konsultasi dengan kepala sekolah. Tujuan reflektif di antaranya yang pertama mengevaluasi proses pembelajaran, yang kedua mengkonfirmasi pencapaian siswa, yang ketiga memperbaiki proses pembelajaran yang kurang tepat. Berikut nilai praktek refleksi, yakni catatan refleksi pembelajaran, konsultasi dengan teman sekantor, dan yang ketiga konsultasi dengan kepala sekolah. Strategi penguatan refleksi yang pertama ada description, yang kedua feeling, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis, yang kelima conclusion, yang keenam action plan, yang ketujuh menyalurkan aspirasi siswa mengenai masalah yang dihadapi selama pembelajaran. Hasil kesepakatan kegiatan kelompok yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, di mana strateginya yang pertama ada pra-pelaksanaan, kami bertiga berdiskusi dengan kepala sekolah, yang kedua pelaksanaan, berikut fotonya, yang ketiga pasca pelaksanaan. Untuk kegiatannya, yakni yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, nilai-nilainya kolaboratif, yang kedua berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan terkait model pembelajaran yang akan digunakan, nilainya yakni kolaboratif. Selanjutnya merancang perangkat pembelajaran, nilainya yakni mandiri, inovatif. Selanjutnya membuat atau menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, nilainya mandiri dan inovatif. Selanjutnya menyuarakan dalam pelaksanaan yang pertama menyuarakan yel-yel kelas, nilainya kolaboratif, inovatif. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, nilainya yakni inovatif, berpihak pada murid.
Selanjutnya melakukan permainan dalam pembelajaran, nilainya yakni berpihak pada murid. Selanjutnya melakukan ice breaking di tengah pembelajaran, ketika dirasa suasana kelas sudah tidak bersemangat, di sini nilainya berpihak pada murid. Selanjutnya memberikan kemerdekaan siswa dalam menyelesaikan setiap tugas, di sini nilainya berpihak pada murid. Selanjutnya memberikan kemerdekaan siswa dalam berpendapat, di sini nilainya berpihak pada murid. Selanjutnya tanya jawab dengan siswa tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan, nilainya yakni reflektif. Kemudian yang terakhir kegiatan pasca pelaksanaan, diantaranya yang pertama membuat catatan kekurangan kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, di mana nilainya reflektif. Selanjutnya membuat catatan pengalaman baik atau best practice terkait keberhasilan proses pembelajaran, di sini nilainya mandiri. Dan yang terakhir berdiskusi dengan teman sejawat terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kolaboratif. Adapun peran dan nilai kebersamaan yang dimiliki oleh kelompok kenalan ini nilainya yakni perannya mendorong kolaborasi, nilainya yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Tugas dari refleksi kelompok 2 ini, saya sendiri, Sofira, saya merasa lemah pada nilai refleksi. Maka dari itu saya berusaha belajar membuat langkah atau kegiatan refleksi kepada Bu Muji Astuti. Selanjutnya untuk Bu Luti merasa lemah pada nilai mandiri, yaitu kurang mahir dalam menggunakan ETI. Maka dari itu perlu belajar dan berkolaborasi dengan Bu Sofira. Selanjutnya Bu Muji Astuti merasa lemah pada nilai mandiri, yaitu kurang mahir dalam menggunakan ETI. Maka perlu belajar dan berkolaborasi dengan Bu Sofira. Selanjutnya refleksi diskusi kelompok 2, kelebihannya menumbuhkan solidaritas kelompok, saling bertukar ide dan gagasan antar anggota kelompok, menumbuhkan kekompakan dalam anggota kelompok, mempererat hubungan persaudaraan, tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan jadwal bertemu dalam menyelesaikan tugas kolaborasi modul 1-2. Berikut dokumentasi saat mengerjakan tugas. Terima kasih. Demikian dari kelompok presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator Bu Muji Astuti. Monggo Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sofira. Silakan kepada kelompok yang menanggapi, merespon. Kami dipersilakan Pak Nugro atau yang mewakili, monggo. Dari kelompok 1, monggo teman-teman. Monggo Pak Amin. Ya, terima kasih Mbak Cahyo, Bu Muji. Tadi saya melihat slide-nya begitu bagus, luar biasa. Ada begitu banyak slide, 46 ya. Sampai apa? Saya untuk memahaminya mungkin agak kesulitan karena begitu banyak slide dan begitu banyak materi yang disampaikan. Dari tadi materi tentang nilai guru penggerak, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, kemudian mandiri, inovatif, juga tentang peran penggerak memimpin pembelajaran, perspektif guru lain, mendorong kolaborasi, kemudian kepemimpinan murid dan penggerak komunitas partisip. Tadi itu banyak ada kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua, rekan sejawat, juga siswa, juga tentang evaluasi sendiri, juga refleksi catatan reflektif siswa, catatan dari direfleksi dari teman sejawat. Itu banyak materi yang disampaikan, sungguh luar biasa. Tadi ada yang disampaikan juga tentang kalimat narasumber dalam belajar. Mungkin saya menanggapi itu maksudnya wali murid jadi
pemateri gitu ya, atau mungkin nanti bisa dijelaskan. Kemudian mungkin dari saya pribadi, yang lain juga melihat slide yang lebih banyak, mungkin ada kurang detail, kurang jelas. Mungkin itu kalau diperbolehkan di share tanggapan kami yang slide kami juga terbatas, saya panjangkan jadi apa evaluasi itu, jadi gambaran contoh bagi kelompok yang lain, kelompok kami juga saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kulit tumetmu. Yang ditemati mana? Terima kasih Pak Muflis Amin untuk tanggapannya. Untuk Bu Lutfi, monggo ada tanggapan yang mau disampaikan berkenaan dengan Pak Murid Amin, atau kita langsung ke sesi tanya jawab mawon. Monggo Bu Lutfi. Oke, silakan untuk kelompok 3 yang tadi tangkap, dipersilakan Pak Supri, luar sini, monggo. Ya, terima kasih Kemuji atas waktu yang diberikan kepada kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya ya tentang tadi presentasi yang dipaparkan oleh Sofi. Itu sangat bagus, luar biasa sekali, bahkan saya sangat kagum ya, itu banyak slide, sangat rinci, sangat menarik isinya. Tentu ada beberapa dari kami ingin tadi ada slide di strategi penguatan berpihak pada murid ya, contoh boleh ditambahkan lagi untuk slide yang strategi penguatan berpihak pada murid. Itu kalau tidak salah ada yang menggali kemampuan murid untuk menemukan potensi. Dari pertanyaan saya, berikan contoh cara menggali kemampuan murid itu. Dan bagaimana caranya? Nah, itu saya masih bingung di situ. Caranya untuk menggali kemampuan murid itu yang bagaimana? Pertanyaan yang kedua, itu ada kolaborasi dengan kepala sekolah. Di slide selanjutnya ya, itu ada penjadwalan pelaksanaan asesmen. Nah, dari penjadwalan itu bagaimana cara panjenengan untuk menjadwalkan asesmen yang ada di sekolah panjenengan? Terima kasih. Keluar sini. Untuk pertanyaan pertama, itu cara menggali kemampuan murid pada slide strategi penguatan pada murid. Nah, kepada Bu Sofira, monggo dipun jawab rumiyin untuk yang nomor 1. Nanti baru pertanyaan kedua ke Bu Lutfi. Ngoten nggih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan oleh Bu Arsini, yakni bagaimana cara menggali potensi murid ya Bu ya. Langkah yang saya lakukan diantaranya memberikan angket kepada siswa. Jadi mereka memiliki kegemaran apa, kira-kira, karena setiap anak itu pasti berbeda-beda, memiliki hobi, kemampuan yang berbeda-beda. Saya berikan angket. Selain itu saya berikan wawancara. Misal pengennya bagaimana. Kadang dalam pembelajaran kan ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang kinestetik, diantaranya seperti itu. Terima kasih. Maaf, Sofira, masih ini ya, masih untuk angket tadi ya. Apakah ada komplain dari wali murid terkait dengan angket tadi, karena setiap anak kan mempunyai kelebihan tadi ya yang sudah Sofi
diutarakan, tapi apakah ada komplain dari wali murid misal anak senang menggambar, tapi wali muridnya atau orang tuanya berdominan di akademik, itu seperti itu. Bagaimana cara panjenengan untuk memberikan tanggapan misalkan ada wali murid yang seperti itu? Terima kasih Bu Sofi. Baik Ibu Harsini, sejauh ini tidak ada komplain dari wali murid. Semisal ada, jadi saya memberikan pemahaman kepada wali murid sendiri. Jadi alangkah baiknya ketika anak memiliki bakat dan potensi kita gali supaya nanti dapat bermanfaat di masa jadi sebisa mungkin ya saya selalu harus berkolaborasi biasanya lewat Japri WA lucu, rak salahku toh. Menambahi pertanyaan dalam hal menggali bakat itu tadi Ibu. Semata-mata tidak hanya dari angket, sebenarnya keseharian kita saat kita mengajar, kita tahu anak itu katakanlah menggambarnya bagus atau tidak, itu sebenarnya kita sudah tahu lah. Nah dari hasil pembelajaran tiap hari itu kan kalau kita kan biasanya ada lomba itu Bu, lomba di kabupaten. Nah dari hasil pengamatan kita itu anak kita dilatih mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali ada bakatnya lebih terasah gitu. Itu mungkin dalam hal menggali itu tadi ya. Jadi tidak semata-mata kita buat agar dia nanti jadi bisa gitu. Jadi ya dari bakat dia sendiri kemudian kita bantu dengan cara melatih itu tadi. Mungkin itu tambahan dari saya untuk hal bakat minat ya. Oke, Bu Lutfi, terima kasih informasinya. Terus kaitannya tadi dengan penjadwalan asesmen itu kan penilaian dulu kita ada istilah semesteran nih. Hanya sekarang kan diganti istilahnya asesmen tengah semester, asesmen akhir semester, asesmen akhir sumatif itu kan sebenarnya itu dari Kaldik itu kan sudah terlihat kapan kita akan melakukan asesmen semester akhir, asesmen akhir tahun kan sudah ada. Kita tinggal breakdown saja dari situ, kemudian kita buat sendiri yang jadwal asesmen tengah semesternya, kemudian yang asesmen diagnostis. Kebetulan kami bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi kami menjadwalkannya karena diagnosis maka kami menjadwalkannya di awal tahun, sekitar bulan Agustus itu kami jadwalkan secara intern di sekolah kami. Kalau untuk semesteran waktu itu kan istilahnya semesteran, kalau sekarang kan asesmen akhir semester 1, asesmen akhir tahun. Nah, itu kan kita tinggal ikut dari Kaldiknya Kabupaten Demak gitu. Itu Bu untuk penjadwalannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Terima kasih untuk penanya pertama. Silakan yang mau bertanya kembali, Pak Supri mungkin cerdasnya sudah ketemu macing tangklet, monggo. Nggih, Bunda Tuti matur nuwun. Mau tanya Bunda Tuti? Lu. Nggih, monggo Pak Pri. Ya monggo. Oke. Mau tanya seperti ini. Pada peran guru penggerak ada yang namanya mewujudkan kepemimpinan pada murid ya. Mungkin kelompok jenengan bisa berbagi dengan kami, khususnya saya, karena saya kurang pengalaman tentang menerapkan mewujudkan kepemimpinan pada murid di kelas, khususnya di kelas Bu ya. Bagaimana cara, mungkin beberapa contoh pengalaman kepemimpinan pada murid. Mawon, monggo. Ya, terima kasih Pak Pri. Saya akan mencoba untuk membantu menjawab pertanyaan panjenengan.
bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan pada murid. Yang simpel saja Pak Pri, setiap pagi anak-anak kita kan baris berbaris di depan kelas. Lah, kalau kelas-kelas kecil itu yang menyiapkan tuh selalu ketua kelas. Kalau di saya tidak Pak, mungkin nanti bisa ditambahi Bu Sofi. Kalau di saya, khusus kelas saya, itu saya gilir yang piket. Karena anak laki-laki saya itu lebih sedikit dibanding anak perempuan, jadi itu saya gilir dulu. Habis hari Senin anak laki-laki, hari Selasa anak perempuan. Tujuan saya apa Pak? Satu, selain dia bisa memimpin satu kelas, saya juga mencari kader untuk kelas 6, karena saya mengaku di kelas 6, anak yang suaranya itu lantang, pokoknya bagus, nanti saya jadikan pemimpin upacara Bapak. Seperti itu. Jadi ada dua nilai yang saya ambil. Satu, untuk memimpin di baris di depan kelas itu sampai Asmaul Husna, sampai Hidrofateka, sampai Indonesia Raya selesai, itu dibagi per regu piket. Ngoten Bapak. Jadi bergilir, sudah ada jatahnya. Jadi nanti saat saya bertugas sebagai petugas upacara, saya tidak kesulitan mengeplotkan anak-anak itu suaranya bagus, baca undang-undang. Terus pemimpin upacara suaranya lantang, saya sudah enak Pak, karena setiap hari saya gilir seperti itu. Mohon Bapak untuk pengalaman saya pribadi. Monggo Bu Sofi untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid, tentunya yang berpihak ke murid bisa ditambahi Bu Sofi. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi di saya sendiri untuk mewujudkan kepemimpinan murid hampir sama seperti Bu Muci. Hanya saja kalau di saya itu bergilirnya berdasarkan nomor absen. Jadi di mana satu kelas yang saya ampu kan ada 41 siswa. Jadi mereka bergiliran. Misalkan si anak tersebut mendapatkan jadwal, misal nggak masuk, nanti besoknya dia tetap akan menjadi pemimpin, misal nanti menyiapkan berdoa. Biasanya di pagi itu menyiapkan berdoa, terus menyanyikan lagu-lagu nasional 3, terus lagu profil pelajar Pancasila, terus tepuk kelas 5 seperti itu. Nah, jadi semua anak pasti berani nggak berani tetap maju. Jadi akan melatih anak untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Selanjutnya misal ada tugas diskusi kelompok seperti itu. Karena setiap anak itu kadang ada yang malu untuk maju, malu untuk presentasi. Kadang malah saya ajak mereka untuk saya tuju, misal saya tunjuk, kamu ya enggak nanti yang diskusi. Jadi enggak bu, misal seperti itu. Ayo belajar. Nah, jadi dengan demikian mereka akan belajar melatih keberanian untuk di depan umum seperti itu, Pak. Terus selanjutnya ada, biasanya sebelum masuk kelas itu ada kegiatan membaca Asmaul Husna. Kalau di sekolah saya itu biasanya giliran dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, biasanya di kelas 5 itu sendiri, misal jadwalnya di hari Selasa dan hari Jumat, maka yang maju untuk membaca Asmaul Husna itu nanti ya secara bergilir, tidak hanya anak-anak itu saja. Tetapi misal mereka malu seperti itu, nanti akan ditemani oleh 1-2 orang anak. Jadi yang maju 3 orang, nanti bergiliran memegang mic untuk membacakan Asmaul Husna. Seperti itu Bapak, terima kasih. Monggo Bu Muci dilanjutkan kembali. Terima kasih. Oke, untuk waktunya masih ada enggak itu ya Bu? Kadose Muci izin menanggapi punyanya Pak Amin tadi belum saya tanggapi yang Pak Amin. Menanggapi Pak Amin yang di awal tadi nggih Pak Amin. Kenapa kok slide kami banyak sekali? Bapak Ibu mungkin bisa lihat di LMS. Itu sebenarnya tugas kita ada 2 Bapak Ibu. Tugasnya tugas 1 itu membahas peta pikiran. Kemudian tugas yang kedua itu refleksi. Nah, mungkin itu yang terlewatkan di kelompoknya Bu Suci tadi, mungkin belum ya yang refleksi ya, siapa yang
punya kelemahan di situ, tadi kelihatannya kok belum ada. Nggak tahu nanti kelompoknya Pak Amin. Ya, belum ya. Itu yang tugas 2. Jadi yang kelihatan bikin banyak karena memang tugas 1 dan tugas 2 kami kerjakan semua gitu Bapak Ibu. Kemudian yang tadi wali murid sebagai sumber belajar. Belajar tidak hanya di pengetahuan saja Bapak Ibu menurut saya. Tidak tentang IPA, tidak tentang matematika, tidak tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Belajar dalam segala hal. Contoh di kami, karena kami baru merintis sekolah adiwiyata, kami mencoba memberi pengetahuan kepada siswa tentang membuat kompos. Karena kami masih awam tentang kompos, kebetulan ada wali murid kita yang bekerja di pertanian. Nah, itu wali murid itu kami panggil, kita ajak kerjasama untuk memberi pengetahuan tentang cara membuat kompos ke seluruh anak. Jadi kami jadikan 1 anak, kemudian Bapak wali murid tadi menyampaikannya di umum, secara umum. Jadi itu kami anggap sebagai sumber belajar. Mungkin itu salah satunya Pak Amin. Ada lagi sumber belajar yang lain tentang keagamaan. Biasanya kami kan merayakan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Nah, dari wali murid kami yang dalam notabene kiai, kami panggil untuk mengisi acara tersebut. Jadi pembelajaran menurut kami tidak hanya monoton untuk menghafal saja gitu Bapak ini. Jadi mungkin mereka kalau suruh nerangin matematika ya nggak mungkin lah, kan bukan faknya, bukan jurusannya. Jadi kami alihkan ke yang lebih umum atau yang ada kaitannya dengan kegiatan kami di sekolah. Ngoten Pak Amin, terima kasih. Terima kasih Bu Lutfi, sangat luar biasa. Semoga Pak Amin puas ya Pak. Puas nggih? Nggih, sudah itu paham dengan yang dijalankan Bu Lutfi ya. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 mungkin Pak Cahyo, monggo, atau Bu Dini, monggo silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya rangkum ya. Yang pertama tadi yang ditanyakan Pak Muhammad, Pak Amin itu tentang narasumber, bahwa narasumber itu tidak harus dari guru, tapi bisa lewat wali murid atau orang tua. Tadi sudah dicontohkan, sudah dijabarkan sama Bu Lutfi ya Pak Amin ya, yaitu peranannya tentang adiwiyata, pembuatan kompos, kemudian keagamaan karena backgroundnya tadi adalah Pak Yai, bisa digunakan untuk saat event sekolah itu dalam keagamaan. Ngoten ya Pak Amin. Terus yang kedua, tadi pertanyaan dari Bu Warsini, cara menggali kemampuan murid sudah terjawabkan oleh Bu Sofira, yaitu 1 dengan cara memberi angket, yang kedua bisa lewat wawancara langsung ke anak, dan yang ketiga ditambahi oleh Bu Lutfi, yaitu nilai keseharian anak, sikap itu bisa dilihat langsung. Jadi kita bisa menentukan anak itu mampu tidak digali kemampuannya, bisa untuk event mewakili pihak sekolah lomba baik tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Seperti itu nggih Bu Warsini nggih. Terus yang berikutnya yaitu tadi pertanyaan kolaborasi dengan kepala sekolah tentang penjadwalan asesmen. Tadi sudah dijawab sama Bu Lutfi, yaitu karena kita ada kaldi, kita manfaatkan tentu saja tidak guru mapel saja, tetapi lingkupnya dengan kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Ngoten nggih Bu Warsini nggih. Kemudian pertanyaan dari Pak Supri yang terakhir tadi, bagaimana mewujudkan kepemimpinan pada murid? Tadi sudah coba saya kasih contoh Bapak Supri dengan kegiatan kita setiap hari yang simpel-simpel saja. Kemudian ditambahi dengan Bu Sofira tadi juga sudah menyampaikan bahwa kepemimpinan itu bisa digilir.
Jadi tidak cuma lewat regu piket, tapi bisa lewat absensi anak. Jadi di sini anak nanti punya rasa tanggung jawab. Ngoten seperti dan contoh yang berikutnya tadi sama Bu Sofira, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Biasanya kalau di SD tidak cuma di Bu Sofira, di saya juga yang membaca Asmaul Husna itu kelas 1 sampai kelas 6 juga bergilir tiap hari dan didampingi guru yang piket di dalam kantor. Jadi di kelas sudah ada guru wali kelasnya masing-masing, di kantor yang mendampingi anak membaca Asmaul Husna ada guru piket. Seperti itu nggih Bapak. Terima kasih. Demikianlah diskusi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelebihan itu hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bagi terus sering mati gitu Iki endi iki enak enak Remote iki. Kono wae tapi ketoto bar terus. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Untuk kesempatan ketiga yaitu kelompok 1 yang nanti akan dibantu oleh Ibu Dini Kusumaningrum untuk bisa memulai presentasi dari kelompok 1. Monggo, Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok pertama, tapi hari ini menjadi urutan yang terakhir nih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Slide-nya bisa ditampilkan Mbak Nafi? Kami dari kelompok 1. Yang pertama Pak Cahyo, sebagai penanggap nanti. Kemudian yang kedua Pak Mukrim Amin sebagai penjawab, saya sendiri sebagai moderator, dan Ibu Nafik sebagai penyaji. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Bu Nafik untuk memaparkan diskusi dari kelompok. Monggo Bu Nafik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dini. Saya akan menjelaskan mengenai nilai dan peran guru penggerak dari kelompok 1. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama reflektif, 2 kolaboratif, 3 berpihak pada murid, 4 mandiri, dan 5 inovatif. Selanjutnya peran guru penggerak ada pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktis. Slide-nya Bu. Slide-nya belum. Bun. Slide-nya belum terlihat. Ini sudah tadi terlihat tapi tidak move gitu loh. Oh, tidak move. Ya, ini udah sampai nih Bu. Jangan di slideshow. Kalau di slideshow biasanya nggak bisa bergerak. Oh gitu. Biasanya mau. Gini? Sudah? Sambon. Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini dari Bapak Cahyo Nugrahanto. Nilai guru penggeraknya diambil ada kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Perannya itu sebagai kolaborasi antar guru melalui kegiatan P5. Contoh kegiatannya ada membuat badik jemputan yang dilakukan siswa dengan didampingi Bapak Ibu guru. Guru bergerak menjadi fasilitator kolaborasi antar guru dan menciptakan ruang diskusi positif untuk kegiatan pembelajaran yang positif dalam bertukar ide. Nah, strategi penguatan dari badik jumput
Yang pertama ada mencari informasi tentang pembuatan badai jemputan. 2. Membuat kelompok kerja guru untuk forum diskusi tim P5. Kemudian yang ketiga ada memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, ini ada gambar dari hasil badai jemputan yang telah dilakukan oleh siswa. Ada kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya dari Ibu Dini Kusumaningrum, nilai guru penggerak yang diambil ada kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Kemudian peran guru penggeraknya ada coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas. Untuk coach bagi guru lain, itu ada membekali diri dengan mengembangkan profesi dengan mengikuti diklat atau workshop seperti mengikuti pelatihan membuat media pembelajaran dengan Canva, Wordwall, pelatihan penyusunan bahan ajar, dan perangkat pembelajaran lainnya. Selain itu ada yang menggerakkan komunitas, itu bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam menginisiasi dan mengimplementasikan perubahan yang positif di sekolah, seperti menjadi narasumber dalam berbagai praktik baik dalam komunitas belajar. Strategi penguatan yang diambil ada mencari informasi tentang pengembangan profesi dan koordinasi dengan rekan guru dalam menggerakkan komunitas. Nah, ini ada foto-fotonya. Ini ada praktik baik penerapan literasi dan numerasi di sekolah. Kemudian ada rapat kerja dan memimpin suatu diskusi. Ada kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Selanjutnya dari Bapak Muklif Amin, nilai guru penggerak yang diambil ada inovatif, reflektif, dan mandiri. Peran guru penggeraknya menggerakkan komunitas melalui kegiatan KKG-PAI. Contoh kegiatannya melalui kegiatan KKG-PAI yang diselenggarakan tiap bulan untuk mengembangkan diri dalam komunitas pendidikan. KKG mampu berbagi ilmu baru. KKG juga bisa mengajak peserta lain untuk aktif dan berkomentar. Dalam KKG berusaha mengemas materi dengan penyampaian yang menarik dan belajar hal yang baru dengan berbekal ilmu yang diperoleh dari berbagai pelatihan, terutama pelatihan di PPKP GPAI. Strategi penguatan yang diambil ada mencari informasi tentang materi terkait KKG yang dilaksanakan, kemudian ada koordinasi dengan rekan guru dalam pengadaan kegiatan KKG. Nah, ini ada foto kegiatannya. Ini Bapak Amin sebagai pematerinya, ada inovatif, reflektif, dan mandiri. Selanjutnya dari saya sendiri, Buya Rotonafiah, nilai guru penggerak yang diambil ada berpihak pada murid, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggeraknya sebagai pemimpin pembelajaran. Contoh kegiatannya melalui permainan engklek yang diaplikasikan dalam pembelajaran dengan kolaborasi antar siswa. Permainan engklek dapat memuatkan profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis. Selain itu, guru juga bisa menggunakan media diorama jaring-jaring makanan sebagai inovasi untuk mempermudah siswa dalam belajar materi tersebut. Strategi penguatan yang diambil ada mencari informasi tentang engklek dan diorama dan mengaplikasikan permainan dan media tersebut untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, ini ada foto kegiatannya, ada bermain engklek dan menggunakan media yang inovatif, berpihak pada murid dan inovatif. Selanjutnya ada rancangan kegiatan berdasarkan nilai dan peran bersama. Kita menggunakan nilai guru penggerak ada 5, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, peran guru penggerak yang kami ambil itu sebagai pemimpin pembelajaran. Kegiatannya berupa pelaksanaan pembelajaran, membuat poster menggunakan Canva. Langkah kegiatannya ada membuat perencanaan pembelajaran, itu nanti masuk ke mandiri, kemudian mendiskusikan perencanaan pembelajaran dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, termasuk kolaborasi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran membuat poster, termasuk inovasi. Yang keempat, memberikan kebebasan membuat poster melalui kreativitas murid, berpihak pada siswa. Dan yang terakhir itu melakukan refleksi pembelajaran, masuk ke dalam reflektif. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Ibu Dini. Terima kasih Bu Nafi sudah menyajikan atau memaparkan produksi dari kelompok 1. Demikianlah teman-teman pemaparan dari kelompok kami.
So, mungkin pemaparan kami paling singkat dibandingkan kelompok yang lain ya. Monggo silakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi. Monggo dari kelompok 2. Yang menanggapi kelompok 2 apa? Kelompok berapa ya? Yang menanggapi kelompok 3, Bunda. Kelompok 3. Oke, maaf. Ya, monggo dari kelompok 3. Baik Ibu, saya mewakili dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya pribadi dan juga mungkin ini juga Bapak Ibu semuanya, bahwa presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 overall sudah luar biasa nggih, dari moderator sudah moderator dan juga presentatornya suaranya sudah jelas, kemudian lancar, tidak ada hambatan. Presentasi yang dilakukan luar biasa, kontennya juga lengkap mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh masing-masing CGP itu sudah lengkap, komplit nggih, lebih dari 1 bahkan. Kemudian juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dilengkapi juga dengan strategi penguatan dari kegiatan tersebut. Itu juga menjadi poin plus dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Untuk rancangan kegiatan bersamanya juga tadi dilengkapi dengan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, jadi sudah lengkap. Desain presentasi juga up to date, meskipun hanya 15 slide tapi sepertinya kok sudah mencakup semuanya. Menurut saya itu sih Bapak Ibu, jadi sudah bagus presentasinya. That's great. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci untuk tanggapannya. Terima kasih untuk apresiasinya. Ini dilanjutkan untuk sesi pertanyaan ya, dari kelompok 2. Monggo dari kelompok 2. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya selaku dari anggota kelompok 2 ingin bertanya mengenai tadi Bu, kegiatan membuat poster dengan Canva nggih. Nah, apakah ada kendala ketika direalisasikan? Mengingat biasanya kan kadang kita bingung sarana prasaranya. Terus untuk langkah-langkahnya bagaimana nih? Apakah sarana prasaranya memadai? Apakah menggunakan handphone atau menggunakan komputer? Apakah semua anak bisa membuat poster dengan Canva tersebut? Terima kasih. Monggo Bu. Pertanyaan dari Bu Sofira tadi nggih, kegiatan membuat poster dengan Canva, apakah ada kendalanya dan bagaimana langkah-langkahnya? Monggo dijawab oleh Pak Cahyo atau Pak Amin atau Bu Nafi. Ya, saya mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Sofira. Adalah membuat poster menggunakan Canva itu dilakukan di sekolah dengan menggunakan laptop secara berkelompok. Jadi nanti satu kelas dibagi antara 3 sampai 4 kelompok. Dan itu guru harus memastikan kalau anaknya itu sebelumnya sudah mengenal laptop. Karena sasarannya kelas tinggi, kelas 5-6 yang notabene itu sudah bisa menggunakan laptop karena ada NPK. Nah, nanti tiap kelompok itu diberi tugas membuat poster misal tentang kegiatan ekonomi. Nanti ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan mereka bebas menggunakan desain seperti apa ataupun gambar yang apa. Terus dilakukan secara bergilir. Misal satu kelompok ada 4 orang, nanti kamu dulu yang pertama bikin seperti apa, yang kedua nanti tinggal menambahkan. Dan guru tetap jadi fasilitator memantau tugas yang dikerjakan anak. Seperti itu Bu Sofira. Baik Bu, terima kasih. Berarti tidak ada kendala nggih Bu nggih. Berjalan dengan lancar nggih. Kalau kendala pasti ada ya, mungkin ada anak yang kesusahan memilih background karena mungkin mereka bingung ya banyak background.
Tapi guru tetap harus memantau sih biar kendala itu bisa diatasi di waktu itu juga. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin Bu Muji atau Bu Lutfi yang akan bertanya atau menambahi, Bu. Terima kasih. Menambahi pertanyaan dari Bu Sofira, melanjutkan. Itu tadi efektif nggak Bu membuat poster? Yang membuat kan notabene anak-anak. Sementara yang dewasa saja kalau baru kenal masih naknuk ya. Itu hasilnya efektif nggak? Kalau dibanding dengan membuat poster secara manual, anak-anak menggambar, kemudian mewarnai, itu lebih efektif mana, Bu Nafi? Kalau itu tergantung minat anak juga itu ya. Kalau bikin poster di laptop, kalau mereka sudah pernah pegang laptop, karena Canva kan sebenarnya cuma menempel, tinggal mencari, tempel, itu juga lumayan efektif. Kalau gurunya juga memantau benar dan tidak ditinggal anaknya. Kalau buat poster pakai menggambar manual, itu juga tidak semua anak suka menggambar. Jadi kalau cuma pakai Canva, sebenarnya efektif, tapi dengan pendampingan yang ketat. Seperti itu, Bu. Satu guru cukup Bu untuk itu, mengawasi kegiatan itu Bu, pendampingan itu. Satu guru. Kalau saya, ya, itu tergantung jumlah siswa sih Bu. Kalau saya kan kebetulan jumlah siswanya itu 15 ya. Jadi ada kadang 3-4 laptop. Itu bisa. Cuman nanti mejanya didekatkan. Nanti kalau misal satu hari itu kalau tidak bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan sampai memaksa anak tersebut. Ya, berarti tergantung jumlah siswanya nggih. Kalau menurut saya kalau siswanya banyak ya kalau 30-an, kalau saya kan 32, mungkin agak repot kalau pakai laptop bertiga, berempat gitu ya. Ya, matur nuwun Bu Nafi penjelasannya. Terima kasih. Oke, sami-sami Bu. Monggo kalau masih ada pertanyaan lagi. Dan kalau boleh saya menambahkan tadi untuk pembuatan poster dengan Canva, tentunya anak-anak sudah punya dasar dulu ya, mengenai Canva, elemen-elemennya, kemudian fitur-fiturnya apa saja yang bisa dipakai oleh anak-anak. Sepengalaman saya yang di anak saya yang ada di BUG juga semacam itu. Jadi anak diberikan dulu dasar-dasar atau dikenalkan dulu dengan Canva, kemudian betul-betul ada pengawasan betul-betul dari gurunya. Jadi guru betul seperti yang dikatakan Bu Nafi, guru memang memantau satu persatu perkembangan anak dalam setiap langkahnya dalam pembuatan poster itu tadi. Tunggu kalau dari kelompok lain yang mau menambahkan atau menanggapi. Mau bertanya Ibu, Bu Jenny. Ya, pertanyaannya saya itu bagaimana membuat guru-guru akrab dengan TIK di umur mereka yang sudah tidak muda lagi. Kalau tadi Bu Yoroton kan sasarannya anak-anak didik. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh ke teman kita, padahal kita kan harus jadi coach, dan menumbuhkan beliau-beliau itu dengan sukarela mau belajar dengan kita itu bagaimana? Soalnya beliau-beliau posisinya sudah PW, dalam artian Allah buat apa tuh kayak gitu. Kadang ada yang satu kantor tuh seperti itu. Monggo saya minta solusinya. Terima kasih. Izin menjawab ya Bu Dini ya. Untuk pertanyaan dari Bunda Tuti, bagaimana trik atau cara untuk membuat guru-guru yang saya sebut senior ya, yang sudah PW untuk bisa melek IT atau mau belajar IT. Mungkin kita tahu, yang kita tahu bersama itu ada e-kinerja Bu.
yang kita harus ada observasi, upload RPP dan lain-lain. Nah, itu mau tidak mau guru-guru yang senior suka tidak suka kalau sudah masuk ke e-kinerja yang ada di PMM itu, beliau itu harus belajar. Nah, bagaimana belajarnya? Kita sebagai calon guru penggerak itu juga harus bisa membantu. Yang namanya juga sudah PW, kita membantunya juga pelan-pelan Ibu. Nggak bisa langsung pakai masuk satu, lepas kopling, jalan. Nah, nggak bisa. Jadi kita intinya menuntunnya secara perlahan dan juga kita ada tujuannya. Kalau di dalam lembar e-kinerja yang ada di PMM itu tidak dikerjakan, maka akan terjadi sesuatu, ya bukan menakut-nakuti ya, kita ada konsekuensinya. Maka mau tidak mau Bapak Ibu guru yang sudah PW itu akan belajar. Begitu Bunda Tuti. Izin menambahkan nggih Pak Cahyo. Nggih, Jadi untuk membuat teman-teman guru senior kita akrab dengan TIK, kita bisa meminta bantuan dari Ibu dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan dorongan atau motivasi supaya teman-teman kita yang senior itu mau belajar. Dan di zaman sekarang ini memang perlu sekali dan penting sekali bagi seorang guru untuk bisa TIK. Monggo dari Mbak Nafi atau Pak Amin kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dini. Di SD kami itu memang untuk guru-guru yang senior yang sudah PW tadi sudah merasa nyaman dan mungkin ogah-ogahan untuk belajar IT itu memang butuh motivasi dari kepala sekolah. Biasanya itu dimotivasinya itu ketika kepala sekolah mengadakan supervisi pembelajaran, itu ditekankan untuk memakai IT. Jadi dia akan berusaha untuk mengimbangi guru-guru yang muda memakai IT. Jadi ketika beliau tidak menggunakan IT, itu jadi catatan dan supaya dievaluasi lain kali ketika di supervisi di semester depannya itu ditekankan untuk pakai IT, paling tidak mau belajar dari yang muda. Nah, jadi mau yang sepuh pun dikuatkan untuk bisa tidak tertinggal jauh dengan guru-guru yang masih muda, dengan mau bertekad untuk mau belajar, karena sesungguhnya belajar itu tidak mengenal usia. Ya, terima kasih. Masih ada waktu, monggo jika ada yang mau menambahkan, menanggapi, atau ada pertanyaan lagi. Melanjutkan dari Bu Muji. Saya tak melanjutkan aja lah. Sekarang melanjutkan tapi sekarang melanjutkan Bu Muji. Tadi kan dari kepala sekolah memberi arahan, dipandu, dimotivasi biar mau, Bapak Ibu yang senior tadi biar mau belajar. Berhasil nggak Pak itu Pak? Berhasil nggak motivasinya? Nah, jujur saja Pak. Berhasil nggak yang senior tadi Pak Cahyo? Berhasil, tapi dalam skala persentase Bu. Persentase. Tapi biasanya pasrah bongkoan Pak ya? Lah, ya bisa dibilang begitu Bu. Ya saya maksudnya di sini kan juga ada yang mau pensiun lah, kurang 1 tahun, kurang 2 tahun itu ya sama semangatnya ya seperti itu. Jadi mungkin ya menggantungnya pas jadi pada tahun pasrah bongkoan istilahnya, walaupun dia ada di samping, biasanya di sampingnya operator nanti seperti itu mungkin ya Pak Cahyo ya pasrah bongkoannya. Pak Amin. Ternyata berlaku di mana-mana sama. Masalahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah di tempat saya Bu, jadi
teman-teman ya, walaupun belum masih kalau di arah saya jauh, tapi mau belajar Bu akhirnya sedikit-sedikit bisa. Ini teman-temannya jadi belajar kemudian dimotivasi terus ibu kepala sekolah. Jadi beberapa guru sudah mau sekarang. Guys, buka nih bos buka. Kita masih punya waktu nopo sampun nih Pak. Sampun untuk cekap ya. Oke. Nanti kita Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sis. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Cahyo. Di close. Pak Cahyo. Nggih. Monggo di close. Nggih. Nggih. Setelah presentasi dari 3 kelompok Bapak, ini ada berbagai macam model dan juga slide, tapi yang mau saya garis bawahi itu dari kelompok 2 Bapak. Istilahnya itu Nahdura itu paket lengkap istimewa, paket telur Bapak. Semuanya bagus. Nah, untuk kedua kelompok 1 dan juga 3 itu juga sudah bagus, tinggal beberapa penyesuaian lagi Bapak. Dan alhamdulillah kegiatan presentasi sudah berjalan lancar, baik penanggap, penanya maupun penjawab sudah sangat bagus. Nah dari itu untuk kegiatan presentasi sudah selesai, waktu saya kembalikan ke Pak Siswadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Luar biasa kegiatan hari ini, kita bisa berkolaborasi, berdiskusi. Setelah saya mengikuti dari beberapa presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, semuanya sudah aktif, sudah menampilkan komitmennya untuk bisa selalu memberikan yang terbaik dalam kegiatan diskusi hari ini. Adapun beberapa yang perlu saya tambahkan, nanti kita akan merefleksikan dulu apa yang sudah Bapak Ibu ambil dari kegiatan hari ini. Yang jelas dari ketiga kelompok sudah menyampaikan dengan baik, presentasinya baik, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari di rubrik penilaian. Untuk itu selanjutnya kita berusaha untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan hari ini, terkait nanti juga beberapa yang perlu diluruskan, apa yang perlu Bapak Ibu ketahui, terutama dalam nanti Bapak Ibu mengunggah tugas. Refleksi kegiatan hari ini Bapak Ibu, nanti perwakilan dari setiap kelompok, siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Bapak Ibu sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan. Nilai apakah itu? Kemudian mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok. Kemudian ini yang tadi saya sekaligus memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu, berikan apresiasi dalam surat terima kasih pada rekan yang menginspirasi tersebut. Apa yang sudah disampaikan di kelompok 2 tadi itu sebetulnya dalam bentuk apresiasi yang diberikan kepada salah satu anggota kelompoknya terkait dengan nilai yang telah dimiliki oleh anggota kelompoknya. Nanti tugasnya itu ini sudah, yang kedua adalah hasil diskusi yang sudah direvisi diunggah oleh masing-masing CGP ke LMS, ini unggahan pertama. Kemudian yang ketiga, surat kepada rekan CGP lain di kelompoknya diunggah di LMS, yaitu di unggahan 2 ini, nanti melalui message atau pesan. Jadi ini, refleksi ini, nanti Bapak Ibu yang poin nomor 3 ini, nanti Bapak Ibu memberikan surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi, nilai-nilai yang sudah menginspirasi, kemudian bentuk nilai itu yang bisa menjadikan motivasi kita agar kita bisa mencontoh apa yang sudah dimiliki oleh rekan kita.
Begitu Bu Lutfi tadi yang di PPT harapannya itu nanti dalam bentuk surat terima kasih, message. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di LMS. Saya contohkan nanti di sini, saya stop dulu ya. Nanti sekalian refleksi. Ini yang message itu yang seperti ini. Nah. Kelihatan Bapak Ibu? Yang sebelah kanan atas, yang di sana ada nama, ada tanda panah, klik, terus pilih message ini. Nah ini nanti Bapak Ibu silakan berikan apresiasi, surat terima kasih yang menginspirasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh rekan kelompoknya, ditulis di message ini. Nah ini tugasnya di sini nanti. Silakan ditulis, baru nanti diunggahnya itu di sini. Begitu Bapak Ibu, jelas ya? Jadi yang PowerPoint yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu bisa diganti dengan surat terima kasih. Begitu Bu Muci, jelas ya? Jadi siapa? Nanti bisa di-delete itu, nanti bisa di-delete. Terus sekarang mohon izin untuk bisa memanfaatkan waktu untuk merefleksikan atas kerja kelompok di masing-masing kelompok untuk memberikan refleksi. Kemudian untuk kelompok 1 dulu, dengan Pak Cahyo. Monggo Pak Cahyo. Iya Bapak. Mohon izin untuk melakukan refleksi di kegiatan sesi 2. Untuk yang pertama, siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda memiliki nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Nilai apakah itu? Menurut di kelompok saya Bapak, yang perlu dikembangkan yaitu saya Bapak untuk kegiatan kolaborasi. Rekan Pak. Rekan. Yaitu Ibu Dini Bapak. Karena Ibu Dini itu harusnya orangnya kolaboratif, akan tetapi dia masih istilahnya itu malu-malu. Jadi harus kalau ditingkatkan lebih aktif lagi dalam kegiatan kolaborasi. Kemudian yang kedua, mengapa nilai itu penting untuk Anda dan untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok. Karena nilai kolaborasi itu sangat penting untuk membantu dalam lancarnya diskusi ataupun dalam mengerjakan suatu hal, baik forum ataupun ruang kolaborasi, itu sangat membantu Bapak. Kalau komunikasinya bagus, itu pasti akan lancar sesuatunya. Kemudian kepada rekan yang menginspirasi tersebut. Kalau yang ini surat ke LMS gitu Bapak gitu. Nanti LMS gitu. Ini dilisankan enggak Bapak? Dilisankan enggak Bapak? Ya. Untuk surat apresiasi boleh ke anggota kelompok atau ke kelompok lain Bapak? Anggota kelompoknya saja Pak. Ya. Untuk apresiasi dalam bentuk surat terima kasih saya ucapkan untuk Bu Nafi Jaroto Nafia yang sudah membantu kita dalam membuat presentasi, baik menampung aspirasi dan juga pendapat dari anggota kelompok dan dijadikan satu menjadi slide yang bagus dan akhirnya bisa ditampilkan di ruang kolaborasi kedua. Begitu Bapak, saya kembalikan ke Bapak Seswati. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo yang sudah mewakili kelompok 1 dalam merefleksikan kegiatan hari ini. Kemudian untuk kelompok 2, monggo silakan Bu Lutfi, Bu Muci, Bu Sofi. Terima kasih Bapak, saya mewakili untuk kelompok 2, refleksi di kelompok kami. Sebelumnya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk rekan saya, Bu Sofi dan Bu Lutfi. Karena dengan panjenengan mau bertemu dengan saya, kita pertama lesehan di Serambi Masjid Demak hari terakhir, dan hasilnya alhamdulillah buat saya pribadi ini kepuasan tersendiri Bapak.
alhamdulillah, karena dari kami bertiga itu duduk bareng terus membahas kayak pembelajaran tim Bapak. Jadi saling, di tempatmu punya apa, tempat saya ada ini, kayak gitu. Jadi makanya tadi kok slide kami itu sampai panjang, sampai 49, karena kami cakup semuanya. Jadi kami tidak, kamu ini enggak, yang punya apa, bahkan refleksi ada di tempat saya, juga ada di tempatnya Bu Lutfi, terus inovasi ada di tempat saya, juga ada di tempatnya Bu Sofi. Jadi saling melengkapi, ngoten. Saya berterima kasih itu kerjasama tim. Terus kekurangan dari kelompok kami, karena kami kan butuh waktu yang sama, yang sama-sama free. Jadi itu kemarin hari Sabtu terakhir, ayolah dilegokan kita ketemu seperti itu. Jadi menyatukan waktunya Bapak. Yang Bu Lutfi itu dari Kidul, sebelah Demak sebelah Kidul, Guntur 1, Daleme Pamongan, sedangkan Bu Sofi itu dari Mijen yang ke arah Jepara, dan saya dari Semarang. Jadi kita titik kumpulnya di tengah, di Masjid Agung Demak gitu. Alhamdulillah, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Perjuangan panjenengan luar biasa itu. Singkat yang ini, yang pertanyaan ini yang 1, 2, 3 nggih. Ya. Untuk yang pertanyaan yang ketiga Bapak, untuk surat memang untuk kami karena kemarin belum ada gambaran seperti ini. Terima kasih. Nanti untuk surat kolaborasi kami di situ sesuai yang sudah saya sampaikan sama Adik Sofi sama Bu Lutfi, kayak saya itu kurang di IT, nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Sofi. Beliau sangat sabar Bapak dalam menuntun kami berdua. Jadi beliau di tengah dan kami itu di sampingnya satu-satu. Kayak gini loh Bu, ngeten loh Bu, kayak gitu. Itu kelebihan dari Bu Sofi. Sedangkan kekurangan saya dengan Bu Lutfi itu sama-sama lemah di IT. Gitu Bapak. Jadi saling melengkapi gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bunda Astuti yang sudah merefleksikan. Jadi rekan yang menurut Bu Tuti yang nilainya masih perlu dikembangkan. Saya dengan Bu Lutfi sami Bapak, kurang IT-nya, dan kelebihan Bu Sofira ada nilainya Bu, nilainya apa? Nilai inovatifnya. Nah, nilai inovatif kami karena Bu Sofi itu kan pinter lebih di IT, itu sama-sama berkolaborasi dalam artian merangkul kami berdua untuk bisa maju dalam IT Bapak gitu. Oke, terima kasih. Jadi rekan yang menurut Bu Tuti yang perlu dikembangkan adalah salah satu temannya adalah Bu Lutfi, terutama di nilai inovatifnya, penguasaan IT-nya Bu. Terima kasih untuk kelompok 2. Atau sebenarnya kelompok 3, monggo silakan. Bu Suci atau siapa, monggo. Salah satu. Buat nih saya Buat sini ya, monggo buat sini. Silakan Bu Suci, tidak apa-apa, monggo buat sini. Ya Bapak, jadi menurut pemahaman saya nih, kok siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang masih saya masih perlu kembangkan gitu. Menurut saya, rekan-rekan saya yang kedua Capri dan luar sini sudah memiliki nilai refleksif yang luar biasa, karena mereka melakukan refleksi setiap kali mereka pembelajaran, dan juga setiap kali mereka melakukan kolaborasi, inovasi, kurangnya di mana, mereka selalu melakukan perbaikan. Nah, saya rasa nilai itu yang masih perlu saya kembangkan. Mengapa nilai itu penting?
untuk Anda, untuk saya, dan dari proses kolaborasi kelompok, karena dari refleksi inilah nanti kita akan mengetahui kualitas diri, jadi kurangnya di mana, nanti ke depan harus kita perbaiki. Jadi kompetensi kita kurangnya di mana, nanti itu yang harus kita lakukan perbaikan ke depan dari refleksi pembelajaran atau refleksi kelompok yang sudah kita lakukan. Untuk apresiasinya, ini nanti berarti saya tuliskan dalam bentuk pesan tadi ya Pak? Iya, tapi dilisankan enggak apa-apa Bu, sementara ini dilisankan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya, yaitu Bu Arsini dan Pak Pri, karena sudah menjadi tim kelompok yang hebat, yang selama ini sudah mau bekerja sama, meluangkan waktunya, meskipun di sela-sela kesibukan tugasnya sebagai seorang guru di sekolah dan juga ibu rumah tangga, juga bapak rumah tangga di rumah, jadi masih meluangkan waktu untuk bisa berkolaborasi, membuat Canva sama-sama, meskipun lewat online, kita diskusi lewat grup kecil di WA gitu, tapi kita masih bisa berkoordinasi dengan baik. Terima kasih untuk rekan-rekan saya, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Suci yang sudah mewakili dari kelompok 3 dalam merefleksikan kegiatan hari ini. Dan harapannya dari refleksi yang sudah Bapak Ibu sampaikan bisa menjadikan motivasi kita untuk lebih giat lagi dalam rangka Bapak Ibu berproses mengikuti tahapan program guru penggerak angkatan yang ke-10 ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kata mutiara, semua sumber kesuksesan adalah ketika kita mau terus belajar dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi kurang mood, kita tetap harus selalu berusaha untuk belajar. Dengan belajar kita mendapat pengetahuan, mendapat ilmu, mendapat peluang dan strategi-strategi yang mungkin bisa menjadikan kita akan lebih menjadi orang yang mampu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Prianto tadi, kepemimpinan murid itu adalah murid yang harus bisa bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Harapannya anak itu bisa memimpin dirinya dalam proses pembelajaran, di mana anak nanti punya pilihan suara, nanti Bapak akan mempelajari modul berikutnya, voice, kemudian ownership, dan yang ketiga adalah terkait dengan choice ownership. Itulah yang akan kemudian anak berikan tanggung jawab dirinya sendiri untuk melakukan proses pembelajarannya sesuai dengan pilihan mereka. Bagaimana mereka dapat bertanggung jawab, dapat mengambil keputusannya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan kepemimpinan. Ibu yang saya tambahkan untuk selanjutnya, mari kita akhiri kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama-sama apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa menjadikan keberkahan kita semua, menambahkan ilmu dan pengetahuan itu. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Dan mari kita tutup kegiatan hari ini dengan sesi foto bersama. Monggo yang mau ambil foto silakan diambil. Monggo Pak. Terima kasih Pak Sis. Monggo saya tutup sekalian. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau ambil foto. Sebentar Pak. Sudah Pak. Berapa? 1, 2, sampun.
kasih. Sugeng istirahat. Saya mau melanjutkan untuk yang kelompok kelas B. Terima kasih Bapak Ibu ya. Monggo. Aduh saya